Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Siapa orang-orang itu? Chen Ping bertanya dengan bingung. Mereka adalah sekelompok pembudidaya iblis. Orang-orang ini telah berada di pegunungan Cilian selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah mengambil tindakan melawan kita, jadi saya mengabaikan mereka. Bagaimanapun, pegunungan Cilian sangat luas, dan tidak akan menjadi masalah jika ada lebih banyak pembudidaya iblis seperti mereka. Tapi kami tidak menyangka orang-orang ini benar-benar memperbaiki tenda racun dan membingungkan pikiran kami. Raja Harimau berkata dengan marah. Sebenarnya ada pembudidaya setan di pegunungan ini. Tampaknya para pembudidaya setan ini benar-benar menyebar. Chen Ping menghela nafas dengan emosi. Selama itu adalah tempat yang agak terpencil, akan ada pembudidaya setan yang muncul. Adik, terima kasih telah membantu kami. Jika tidak, kami akan sangat membenci para biksu manusia. Saya akan mencari orang-orang itu untuk menyelesaikan masalah. Setelah Raja Harimau selesai berbicara, dia ingin pergi bersama kelompok harimau. Tunggu sebentar. Chen Ping memanggil Raja Duhu, lalu berkata, kamu telah lama tinggal di pegunungan Cilian, dan saya tidak tahu apakah kamu pernah melihat batu spiritual atau pohon rumput peri dengan keabadian, energi. Mendengar Chen Ping menyebutkan energi abadi, Raja Harimau menjadi sangat berhati-hati, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah melihatnya. Saya juga menyarankan Anda untuk tidak mendengarkan rumor yang beredar. Tidak ada roh peri di pegunungan Cilian ini. Petik 2. Setelah Raja Macan selesai berbicara, dia langsung pergi bersama anak buahnya. Melihat Raja Harimau pergi, Chen Ping selalu merasa bahwa Raja Harimau pasti sengaja menyembunyikan dirinya, dia pasti mengetahui energi abadi. Memang ada, aku hanya tidak ingin mengatakannya pada diriku sendiri. Setelah Yin Chihu pergi, Chen Ping merasa dia sedang mengejar Miao Lao dan yang lainnya ke arah mereka melarikan diri. Jika ada pembudidaya iblis di pegunungan ini, itu akan berbahaya. Bagaimanapun, monster mudah untuk dihadapi, dan mereka penanam setan tidak bisa mudah ditangani. Ketika Chen Ping menyusul Tuan Miao dan yang lainnya, semua orang tampak sangat terkejut. Adik, kamu baik-baik saja. Ketika Tuan Miao melihat Chen Ping, dia bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, Chen Ping tersenyum ringan. Di mana harimau merah perak itu? Chen Yaoshi mendekat dan melihat ke belakang dengan cemas, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di belakang Chen Ping. Harimau merah perak akan datang. Jangan khawatir semuanya, harimau perak telah pergi. Mereka juga terkena tenda racun, jadi mereka menyerangku. Mereka melancarkan serangan, dan sekarang tidak apa-apa. Petik 2. Kata Chen Ping. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung menghela nafas lega. Jika harimau perak mengejar ini, mereka mungkin tidak bisa melarikan diri. Pegunungan Cilian ini. Terima kasih kepada adikku untuk hari ini, kalau tidak kita semua yang akan disalahkan di sini. Tuan Miao berkata dengan penuh rasa terima kasih. Biksu lain juga melangkah maju satu demi satu, berterima kasih kepada Chen Ping. Saat ini, tidak ada yang menghitung Chen Ping. Miao Lao, karena kita berada dalam satu tim, kita harus saling membantu. Chen Ping tersenyum sedikit, lalu melihat saya pergi ke sana dan menemukan bahwa Kai Hongwei dan putrinya tidak ada di sana. Jadi dia bertanya, Tuan Miao, di mana Bos Kai dan putrinya? Entahlah. Mereka pergi duluan dan kita tidak mengejar mereka. Mungkin mereka lari ke arah yang berbeda. Kata Miao Lao. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Dia memikirkan tentang keberadaan para pembudidaya iblis di pegunungan ini. Ketika si Kong Zhen tiba, dia tidak meminum ramuannya sendiri, tetapi dia tidak terpengaruh oleh racunnya. Chen Ping merasakan sesuatu di dalam hatinya. Firasat buruk, rusak. Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Tuan Miao bertanya dengan bingung. Ada pembudidaya iblis di pegunungan Cilian. Racun tadi tidak terbentuk secara alami, tetapi dibuat oleh seseorang.
Orang-orang itu juga mengetahui lokasi kami, jadi tenda racun menyebar dengan tenang. Petik 2. Kata Chen Ping. Apakah tenda racun itu sengaja dibuat oleh seseorang? Jalan yang kita ambil telah dipilih oleh Bos Kai selama bertahun-tahun. Tidak hanya tersembunyi tapi juga aman. Bagaimana bisa tiba-tiba diketahui orang lain? Tuan Miao sedikit bingung. Alasan mengapa mereka mengikuti Kai Hongwei ke wilayah selatan adalah karena Kai Hongwei sangat akrab dengan jalan ini. Mereka selama ini dalam damai. Mengapa tiba-tiba ada yang tidak beres? Saya tidak berani mengambil kesimpulan sekarang. Saya pikir pasti ada seseorang di tim kita yang telah mengungkap posisi kita. Sekarang kalian beristirahat di sini sementara saya mencari Bos Kai dan putrinya. Chen Ping meminta Tuan Miao untuk mengambil semuanya istirahat. Lalu aku pergi mencari Kai Hongwei dan putrinya. Di hutan lebat pegunungan di sisi lain, si Kong Zhen masih berlari dengan Kai Hongwei di punggungnya. Sementara Kai Qingnan melihat sekeliling dengan waspada untuk mencegah monster muncul. Xiao Zhen, kemana kamu akan membawaku? Kai Hongwei melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung. Paman Kai, ikut saja denganku. Aku juga tahu cara yang sangat aman. Si Kong Zhen menjelaskan. Apakah kamu tahu jalannya? Sepertinya kamu belum pernah ke Nancheng, kan? Kai Hongwei melihat ke AC dengan bingung dan bertanya. Aku mendengarnya dari temanku. Lagi pula, kita telah melarikan diri sekarang. Seharusnya tidak butuh waktu lama untuk sampai ke sana. Kehabisan pegunungan Cilian. Petik 2. Si Kong Zhen menggendong Kai Hongwei di punggungnya dan berkata sambil berjalan. Ketika Kai Hongwei melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi wajahnya terlihat sedikit tidak enak dilihat dan dia terus melihat sekeliling. Tanda seru. Kai Qianan, sebaliknya, mengikuti di belakang dengan hati-hati. Pada saat ini, tidak jauh di depan Kai Hongwei dan yang lainnya, sekelompok orang sedang menunggu dengan tenang. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berjubah, menatap matanya. Penatua Fei, saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, Anda dan penguasa istana masih hidup dan hidup di dunia penyegelan iblis. Markas besar. Sejak istana tanpa jiwa kita dikepung oleh banyak biksu dari aliansi penyegel iblis, saya membawa selusin orang untuk melarikan diri ke pegunungan Cilian untuk bertahan hidup. Aku masih berpikir bahwa suatu hari aku akan membalaskan dendam istana tanpa jiwa kita, tapi aku tidak ingin kalian semua hidup. Di samping lelaki tua itu, seorang lelaki dengan bekas luka di wajahnya berkata, Penjaga Gong, setelah bertahun-tahun, Tuan Istana dan saya sangat senang Anda memiliki hati seperti itu. Pada saat itu, kami juga berpikir bahwa jika kami jatuh ke tangan aliansi penyegel iblis, kami pasti akan mati, tapi kami tidak menyangka aliansi penyegel iblis tidak ingin membunuh kami, tapi mengurung kami. Ada banyak penggarap iblis yang didukung di aliansi penyegel iblis dan bekerja untuk aliansi penyegel iblis. Kali ini aku datang ke sini, aku dikirim oleh Demon Ceiling Alliance untuk memburu seorang pria bernama Chen Ping, kalau tidak aku tidak akan bertemu denganmu. Kata Penatua Fei kepada pria yang terluka itu. Siapa sangka aliansi penyegel iblis, yang paling memusuhi klan iblis kita, diam-diam bekerja sama dengan klan iblis kita. Sungguh ironis. Pelindung Gong menghela nafas. Selama kamu mengetahui hal ini, kamu tidak boleh mengatakannya dengan santai. Kata Penatua Fei dengan dingin. Jangan khawatir, Penatua Fei, saya tidak akan berbicara omong kosong, pelindung Gong segera meyakinkan. Apa yang kamu tunggu ketika kamu membawaku ke sini? Penatua Fei bertanya. Penatua Fei tidak tahu. Di pegunungan Cilian, para biksu sering lewat untuk pergi ke wilayah selatan. Kali ini iblis. Berita bahwa San menemukan medan perang antara dewa dan iblis menyebar ke seluruh dunia surga dan manusia, dan bahkan lebih banyak orang melewati pegunungan Cilian. Petik 2. Kita bisa menyerang orang-orang ini secara diam-diam di pegunungan Cilian dan mendapatkan sumber daya, tapi kali ini kita harus menunggu. Dia adalah pria yang bepergian di wilayah selatan sepanjang tahun. Dia tahu banyak tempat harta karun.
Saya dengar ada beberapa di pegunungan Cilian. Di mana harta terpendamnya? Petik 2. Pelindung Gong menjelaskan. Bagaimana kamu tahu mereka pasti lewat di sini? Penatua Fei bertanya dengan bingung. Tentu saja saya tahu. Saya telah menempatkan orang-orang di tim mereka dan menggunakan tenda racun untuk memaksa mereka melakukannya. Orang-orang ini terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan nyawa mereka. Segera setelah kita menangkap Kai Hongwei, kita bisa membiarkan dia membawa kita menemukan lokasi harta karun itu, kata pelindung Gong dengan sangat bangga. Begitu, sepertinya kamu telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Saat istana tanpa jiwa kita pulih, saya akan melakukannya. Laporkan kepada penguasa istana dan rekomendasikan Anda untuk dipromosikan menjadi penatua. Penatua Fei menepuk bahu pelindung Gong dan berkata, "Terima kasih, Ketua Fei." Pelindung Gong tampak bersemangat. Selagi mereka menunggu, Si Kongsi dan Kai Hongwei serta putrinya semakin dekat. Kai Hongwei melihat sekeliling, ekspresinya menjadi semakin serius. "Xiao Zhen, ayo istirahat." Kai Hongwei memisahkan diri dari Si Kong Zhen dan kemudian menemukan tempat duduk. Melihat ini, Si Kong Zhen buru-buru berkata, "Paman Kai, dia akan pergi dari depan, dan di sini juga tidak aman. Kuan, ayo ke depan dan istirahat." Karena itu, Si Kong Zhen hendak membantu Kai Hongwei berdiri. Tapi Kai Hongwei melambaikan tangannya dan tidak bangun sama sekali. "Qianan, tolong beritahu Paman Kai, terlalu berbahaya untuk beristirahat di sini." Melihat ini, Si Kong Zhen hanya bisa berkata kepada Kai Qianan, "Ayah, bagaimana kalau kita ke depan dan istirahat?" Kai Qiantong berkata pada Kai Hongwei. Kai Hongwei masih menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Saat kita sampai di depan, saya khawatir tidak mungkin untuk beristirahat." "Mengapa?" Kai Qianan tampak bingung. "Saya telah berjalan melewati pegunungan Cilian berkali-kali. Tidak mungkin keluar dari pegunungan Cilian dari sini." Setelah mengatakan itu, Kai Hongwei memandang Si Kong Zhen dengan mata dingin dan berkata, "Xiao Zhen, bisakah kamu menjelaskan mengapa kamu membawa kami ke sini?" Tubuh Si Kong Zhen terguncang dan dia dengan cepat menjelaskan, "Paman Kai, itu tidak mungkin kan? Aku memilih jalan ini karena perkataan temanku. Apakah aku salah memilih?" 9. Si Kong Zhen pura-pura melihat sekeliling. "Ayah, apakah kita salah jalan?" Kai Qianan menjadi sedikit gugup. "Qing Qiang, Paman Kai, jangan khawatir, aku akan melanjutkan dan menjelajahi jalan untuk melihat apakah aku benar-benar salah jalan." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Si Kong Zhen berjalan ke depan. Setelah Si Kong Zhen pergi, Kai Hongwei buru-buru berkata kepada Kai Qingjing, "Xiao Nan, kamu mengikuti secara diam-diam dari belakang. Pergilah ke sana, pastikan tidak ketahuan, dan lihat apa yang terjadi." Kai Qianan mengangguk, lalu diam-diam mengikuti Si Kong Zhen. Segera, Kai Qingnan mengetahui bahwa Si Kong Zhen datang jauh-jauh, dan kemudian mendatangi sekelompok orang. Karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak mendengar apa yang dikatakan, tetapi jelas bahwa Si Kong Zhen mengenal orang-orang yang sedang mengikutinya. Dari melihat ini, Kai Qianan buru-buru memberitahu Kai Hongwei apa yang dilihatnya. "Sepertinya orang ini benar-benar punya masalah, ayo cepat." Kai Hongwei bangun dan bersiap untuk pergi bersama Kai Qianan. Tapi begitu dia bangun, dia melihat Si Kong Zhen telah kembali. "Paman Yan, ada tempat peristirahatan tidak jauh di depan, dan kita harus keluar dari pegunungan ini." "Saya belum pergi." Si Kong Zhen tidak tahu bahwa Kai Qianan mengikutinya, jadi dia berbohong. Melihat Si Kong Zhen berbohong, Kai Hongwei membuat pikirannya lebih jernih. "Xiao Zhen, kamu tidak perlu berbohong padaku. Siapa orang yang kamu temui di depanku tadi?" Kai Hongwei bertanya terus terang. "Tidak, aku tidak melihat siapapun." Si Kong Zhen masih berdalih. "Kamu kentut, aku baru saja melihatnya." Kai Qianan memelototi Si Kong Zhen. Ketika Si Kong Zhen mendengar ini, dia tahu bahwa dia telah terlihat, dan dia mulai mundur dengan tenang. Kai Hongwei tiba-tiba mengulurkan tangannya, dengan tangan di depannya seperti kekosongan,
dan bergerak ke arah Sikong Zenji. Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Sikong Zen terkejut, berbalik dan lari. Genggaman Kai Hongwei kosong, tapi puluhan pohon berubah menjadi bubuk di bawah genggaman ini. Sikong Zen berlari sekuat tenaga melihat ini. Kai Hongwei ingin mengambil tindakan lagi, tetapi seteguk darah muncrat. Dia baru saja terluka, tetapi sekarang setelah dia bergerak, lukanya terpengaruh. Ketika Sikong Zen melihat Kai Hongwei menyemburkan seteguk darah, jantungnya segera rileks dan dia berhenti melarikan diri. Paman Kai, sekarang kamu sudah melihatnya, aku tidak bisa membantumu lagi. Faktanya, pelindung sedang menunggumu di lingkaran depan. Selama kamu bersedia bekerja sama dengan kami dan memberitahu kami tentang harta karun yang kamu miliki, tahu, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa padamu. Sikong Zen berkata dengan ekspresi bangga. Gong pelindung yang kamu bicarakan adalah kultivator iblis yang bercokol di pegunungan Cilian. Kai Hongwei bertanya.